Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kesehatan, menambah umur panjang yang barokah, dan memberikan ketenangan hati di usia yang semakin mulia ini. Perkenalkan saya, Dr. Aisyah Rahma. Sudah lebih dari 15 tahun, saya mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai daerah Indonesia. Satu hal yang sering saya temui di klinik adalah keluhan tentang batu ginjal atau sakit ginjal berulang. Banyak Bapak Ibu yang datang dengan rasa sakit pinggang, susah buang air kecil, atau bahkan harus bolak-balik ke rumah sakit karena sumbatan batu ginjal yang semakin membesar. Yang sering membuat saya prihatin, banyak orang mengira bahwa batu ginjal bisa hilang sendiri tanpa usaha. Padahal, kunci utama menjaga ginjal tetap bersih adalah perawatan pola makan dan minum air yang cukup, bukan hanya mengandalkan obat-obatan atau operasi. Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal beberapa jenis sayur dan buah yang telah terbukti secara ilmiah dapat membantu mendukung ginjal agar tetap sehat, membantu mencegah batu ginjal membesar, dan membantu proses pengeluaran sisa kristal secara alami. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas sayur, apa yang baik untuk ginjal, kita harus pahami dulu kenapa batu ginjal bisa terbentuk. Ginjal adalah organ yang sangat rajin bekerja. Setiap hari ginjal menyaring kotoran racun dan kelebihan mineral dari darah kita, lalu membuangnya melalui air kencing. Namun, bila kita kurang minum air atau sering makan makanan tinggi garam, tinggi oksalat, atau terlalu banyak protein hewani tanpa seimbang, maka mineral seperti kalsium dan asam urat bisa menumpuk. Penumpukan inilah yang lama-lama mengeras menjadi batu. Satu hal yang sering saya lihat, sumbatan batu ginjal ini tidak menimbulkan gejala di awal. Banyak pasien saya tidak sadar hingga suatu hari merasakan nyeri pinggang hebat mual atau bahkan kencing berdarah. Batu ginjal yang dibiarkan juga bisa memicu infeksi saluran kemih bengkak pada ginjal, bahkan kerusakan ginjal permanen. Karena itu, perawatan ginjal tidak hanya bergantung pada obat-obatan mahal. Langkah pertama adalah menjaga cairan tubuh, tetap cukup pola makan rendah garam, dan menambah asupan sayur buah, serta herbal yang terbukti membantu. Dengan begitu ginjal bisa membuang kristal kecil sebelum sempat berubah menjadi batu besar. Jadi, mari kita pelajari bersama-sama apa saja pilihan sayur terbaik untuk mendukung ginjal Bapak Ibu tetap bersih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang sering bertanya pada saya, "Dok, benarkah ada sayur atau buah yang bisa memecahkan batu ginjal?" Jawaban saya selalu sama, tidak ada sayur atau buah yang bisa menghancurkan batu besar dalam semalam. Namun alhamdulillah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, beberapa penelitian sudah membuktikan bahwa beberapa jenis sayur buah dan tanaman herbal benar-benar memiliki efek mendukung kesehatan ginjal. Bukti ilmiah menunjukkan sayur tertentu dapat membantu tubuh meningkatkan produksi urin, menambah kadar sitrat alami dalam air kencing, atau mencegah kristal mineral menempel satu sama lain. Semua ini bukan sekadar mitos turun-temurun, tetapi sudah diuji di laboratorium, dicatat dalam jurnal, dan diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebagai dokter, saya selalu menekankan, gunakan herbal dan sayur sebagai pendukung, bukan pengganti obat. Kalau Bapak Ibu punya batu ginjal kecil,
pola makan sehat dan minum cukup air bisa membantu sisa kristal keluar lebih mudah. Tetapi, kalau batu sudah besar, menimbulkan nyeri atau sampai menyumbat saluran kemih, maka tetap harus ditangani oleh dokter dengan obat yang tepat atau prosedur medis seperti ESWL, tindakan gelombang kejut, dan operasi bila diperlukan. Insya Allah, dengan ilmu yang benar, kita bisa merawat ginjal dengan aman berdasarkan bukti ilmiah, bukan hanya mitos. Bapak dan Ibu, sekarang mari kita lihat 5 jenis sayur dan buah yang sudah terbukti secara ilmiah bisa mendukung kerja ginjal agar tetap bersih sehat dan membantu mencegah batu ginjal makin membesar. Semua bahan ini mudah ditemukan di pasar tradisional terjangkau dan insya Allah aman bila dikonsumsi dengan cara yang benar. Yuk, kita mulai dari yang pertama. 1. Seledri Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita mulai dari seledri sayuran hijau kecil yang sering kita temui sebagai hiasan sup atau lalapan di meja makan. Banyak orang meremehkan daun ini, padahal di balik wangi segarnya, seledri punya kekuatan ilmiah untuk mendukung kesehatan ginjal. Beberapa penelitian modern membuktikan seledri kaya akan antioksidan, terutama apigenin flavonoid dan senyawa diuretik alami. Semua zat ini membantu ginjal bekerja lebih ringan dengan cara meningkatkan produksi air kencing, sehingga mineral-mineral berlebih tidak sempat mengendap menjadi batu. Dalam pengobatan tradisional Indonesia dan Cina, rebusan seledri juga sering digunakan untuk membantu membersihkan pasir ginjal, terutama bila dikombinasikan dengan pola minum air putih yang cukup. Beberapa riset menyebutkan konsumsi seledri secara rutin dapat membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, mendukung fungsi pembuluh darah, dan membantu tubuh membuang racun. Bagaimana cara mengonsumsi seledri yang benar? Bapak dan Ibu bisa mencampurkan seledri ke dalam sup ayam hangat, membuat jus segar dicampur timun dan apel, atau menumisnya ringan dengan sedikit bawang putih. Namun, penting saya ingatkan, jangan berlebihan. Konsumsi seledri terlalu banyak bisa menurunkan tekanan darah drastis atau membuat beberapa orang alergi. Sebagai dokter, saya selalu mengingatkan, seledri bukan obat mujarab yang bisa menghancurkan batu besar, tetapi bila digunakan bijak, insya Allah bisa menjadi pendukung alami agar ginjal tetap bersih dan risiko batu ginjal berulang semakin kecil. Jangan lupa imbangi dengan minum air minimal 2 liter sehari rajin, bergerak, dan kontrol rutin ke dokter bila ada keluhan. Semoga bermanfaat. 2. Kumis kucing. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahan kedua yang tidak kalah terkenal adalah daun kumis kucing atau dalam bahasa ilmiah disebut Orthosiphon aristatus. Tanaman herbal ini sangat populer di Indonesia sebagai ramuan tradisional untuk mendukung kesehatan saluran kemih dan ginjal. Bukan sekadar warisan nenek moyang, khasiat kumis kucing juga sudah diuji dalam beberapa penelitian modern. Kumis kucing mengandung senyawa aktif seperti flavonoid saponin dan kalium yang bekerja membantu meningkatkan produksi urin atau istilah medisnya efek diuretik. Artinya, semakin sering kita buang air kecil, maka risiko penumpukan mineral yang memicu batu ginjal akan berkurang. Beberapa riset juga menunjukkan kumis kucing dapat membantu meredakan radang ringan pada saluran kemih. Cara memanfaatkan kumis kucing pun cukup mudah. Biasanya, daun segar dikeringkan lalu diseduh menjadi teh herbal hangat. Rasa tehnya ringan, tidak pahit, dan aman diminum 1-2 cangkir per hari. Bagi Bapak Ibu yang suka ramuan alami kumis kucing, bisa menjadi pilihan pendamping minum air putih agar ginjal tetap bersih. Namun, saya ingatkan,
kumis kucing tidak menggantikan obat dokter, terutama bila Bapak Ibu sudah punya batu ginjal besar atau mengalami nyeri pinggang parah. Selalu konsultasikan dulu sebelum minum ramuan herbal, apalagi jika sedang konsumsi obat lain atau punya penyakit kronis seperti tekanan darah rendah atau gangguan fungsi ginjal berat. Dengan penggunaan bijak dan pola makan sehat, kumis kucing bisa jadi sahabat ginjal di usia lanjut. Insya Allah, cara sederhana ini membantu Bapak Ibu terhindar dari sumbatan batu ginjal yang menyakitkan. Bapak dan Ibu, setelah mendengar penjelasan tentang seledri dan kumis kucing, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah pernah mencoba salah satunya? Silakan tulis pengalaman atau pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kita belajar bersama. 3. Tempuyung. Bapak dan Ibu tanaman, ketiga yang sering saya rekomendasikan untuk mendukung kesehatan ginjal adalah tempuyung. Dalam bahasa ilmiah disebut Sonchus arvensis. Di Indonesia, tempuyung dikenal sebagai tanaman liar yang banyak tumbuh di pekarangan atau pinggir sawah. Namun, jangan salah, banyak penelitian lokal sudah membuktikan tempuyung mengandung zat yang bermanfaat untuk mencegah penumpukan kristal kalsium oksalat, salah satu penyebab batu ginjal paling sering. Beberapa studi menunjukkan ekstrak daun tempuyung dapat membantu melarutkan kristal kecil, menghambat kristalisasi, dan mendukung proses pengeluaran pasir ginjal secara alami melalui urin. Kandungan flavonoid kalium dan senyawa antioksidan di dalam tempuyung juga membantu fungsi ginjal tetap optimal. Cara mengonsumsi tempuyung cukup sederhana. Daun tempuyung bisa direbus, kemudian airnya diminum hangat. Rasanya memang agak pahit, tapi banyak orang tua kita dulu percaya tempuyung lebih efektif diminum tanpa campuran. Bapak Ibu juga bisa menambahkan sedikit madu agar rasanya lebih nyaman di lidah. Namun, seperti semua herbal lain, tempuyung tidak boleh diminum sembarangan. Bagi Bapak Ibu yang memiliki riwayat tekanan darah rendah, sebaiknya jangan konsumsi berlebihan karena tempuyung juga punya efek menurunkan tekanan darah. Sebagai dokter, saya selalu mengingatkan, tempuyung adalah pendukung alami, bukan obat utama. Bila Bapak Ibu merasa nyeri pinggang hebat atau kencing berdarah, segera periksa ke dokter. Jangan menunda, karena penanganan cepat bisa menyelamatkan ginjal kita di masa tua. Semoga tempuyung bisa menjadi salah satu ikhtiar alami yang bermanfaat untuk kesehatan ginjal Bapak Ibu. 4. Semangka. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siapa yang tidak suka makan semangka? Buah merah segar ini bukan hanya manis dan menyegarkan di musim panas, tetapi juga punya manfaat luar biasa untuk membantu menjaga ginjal tetap bersih. Semangka mengandung lebih dari 90% air, sehingga sangat baik untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan harian. Dalam dunia kesehatan, kita tahu bahwa salah satu cara paling sederhana mencegah batu ginjal adalah memastikan tubuh tidak kekurangan cairan. Dengan makan semangka secara rutin, tubuh kita akan lebih mudah membuang kelebihan mineral dan garam melalui urin. Selain itu, semangka juga mengandung kalium yang dapat membantu menyeimbangkan kadar mineral di dalam darah dan mendukung fungsi ginjal tetap optimal. Beberapa penelitian juga menunjukkan semangka memiliki efek diuretik ringan, membantu memperlancar buang air kecil tanpa efek samping berbahaya. Cara mengonsumsi semangka pun sangat mudah. Bapak Ibu bisa memakannya langsung sebagai camilan sehat, dibuat jus tanpa tambahan gula atau dicampur dengan buah lain. Yang penting,
pilih semangka yang matang alami, hindari menambahkan sirup manis berlebih. Sebagai dokter, saya sarankan Bapak Ibu menjadikan semangka sebagai bagian dari menu harian, terutama di cuaca panas, agar ginjal tetap terhidrasi dengan baik. Insya Allah, dengan makan semangka secara rutin dan minum air, cukup risiko batu ginjal baru dapat dikurangi dengan cara yang aman dan alami. 5. Air jeruk nipis. Bapak dan Ibu, bahan terakhir yang sering saya sarankan untuk mendukung kesehatan ginjal adalah air jeruk nipis. Kenapa? Karena jeruk nipis mengandung citrat alami, zat yang secara ilmiah terbukti dapat menghambat pembentukan kristal kalsium oksalat, yaitu penyebab paling umum batu ginjal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rutin minum air jeruk nipis tanpa gula dapat membantu meningkatkan kadar sitrat di urin, sehingga mencegah mineral menempel dan membentuk batu baru. Cara konsumsinya pun sederhana. Bapak Ibu cukup memeras 1 atau 2 buah jeruk nipis, campurkan dengan segelas air hangat. Bisa diminum pagi hari atau setelah makan, tapi usahakan tidak menambah gula berlebihan agar manfaatnya maksimal. Namun, bagi Bapak Ibu yang punya masalah maag atau asam lambung tinggi, sebaiknya minum jeruk nipis dalam jumlah wajar, jangan terlalu asam, dan tetap imbangi dengan minum air putih yang cukup. Insya Allah, dengan tambahan air jeruk nipis dalam pola makan ginjal, Bapak Ibu akan lebih terlindungi dari risiko penumpukan batu di masa tua. Bapak dan Ibu, dari kelima sayur dan buah ini, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Coba tulis di komentar, ya siapa tahu bisa jadi inspirasi bagi teman-teman lansia lainnya. Kita saling berbagi, insya Allah bermanfaat, meski sayur dan buah yang kita bahas tadi sudah terbukti bermanfaat. Saya ingin mengingatkan kembali, tidak ada herbal atau makanan apapun yang bisa menggantikan obat dokter bila batu ginjal sudah besar atau menimbulkan nyeri parah. Sayur dan buah hanya berfungsi sebagai pendukung alami untuk membantu ginjal bekerja lebih ringan, mencegah kristal menumpuk, dan mendukung proses pembuangan sisa batu kecil. Bila Bapak Ibu mengalami gejala seperti nyeri pinggang hebat, kencing berdarah, atau susah buang air kecil, segera periksa ke dokter. Selain itu, perhatikan kondisi kesehatan lain. Bagi yang punya tekanan darah rendah, gangguan lambung, atau penyakit ginjal kronis, tahap lanjut harus berhati-hati dan sebaiknya konsultasi terlebih dahulu sebelum rutin minum rebusan herbal atau jus asam. Insya Allah, dengan pola makan yang bijak, minum air, cukup rutin bergerak, dan rajin kontrol ginjal, Bapak Ibu akan tetap sehat di usia lanjut. Saya selalu siap mendampingi dengan ilmu yang benar, bukan hanya mitos. Bapak dan Ibu yang saya hormati, merawat ginjal itu sebenarnya tidak sulit asal kita mau disiplin menjaga pola minum dan makan. Seledri kumis kucing tempuyung semangka dan air jeruk nipis, semua itu hanyalah ikhtiar alami yang sudah dibuktikan secara ilmiah bisa mendukung fungsi ginjal tetap bersih dan sehat. Namun, ingat semua ini hanya pelengkap, bukan pengganti obat dan pemeriksaan medis. Sebagai dokter yang lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia, saya selalu percaya bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Karena itu, mari kita biasakan minum air minimal 2 liter sehari rajin, bergerak kontrol tekanan darah, dan tidak menunda periksa bila ada keluhan di pinggang atau saat buang air kecil. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan ginjal Bapak dan Ibu, melapangkan rezeki, memberi umur panjang yang barokah, dan menjauhkan kita dari penyakit berat di usia tua. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau
Bapak dan Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke keluarga atau teman agar semakin banyak orang tahu cara merawat ginjal dengan benar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.